Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 134 halaman 145. Halaman 145 hadis nomor 134. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sesungguhnya Allah. Ini merupakan sebuah takkid ya, sebuah penegasan, sebuah penguatan agar kita betul-betul yakin ya, sekaligus motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa amar ma'ruf nahyil munkar. Di sesungguhnya Allah la yas'alu. Ini lamnya lam taukid juga. Tadi inna harfu taukid, lamnya juga lam taukid itu. Asalnya itu yas'alu lalu ditambah lam, la yas'alu. Pasti akan bertanya, sungguh akan bertanya. Al-abda kepada seorang hamba yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi kita ini nih, kita semua umat Islam itu akan ditanya kelak oleh Allah di hari kiamat. Pasti akan ditanya itu. Hatta sehingga yakula, Allah itu bertanya begini, ma mana'aka, wahai fulan, ma mana'aka, ma apa, ma itu ma istifhamnya, ma apa, mana'aka, yang menghalangimu, yang melarangmu. Id ketika ro'aita, engkau melihat al-munkaro, kemungkaran, angtungkirahu, engkau tidak mencegahnya. Jadi nanti kita akan ditanya nih oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir dengan sebuah pertanyaan, wahai fulan, apa yang mencegahmu tidak melakukan, sehingga engkau tidak melakukan amar ma'ruf nahyil munkar, terutama kemungkaran, pada saat engkau melihat kemungkaran itu.
Atau sederhananya, apa alasanmu ketika engkau melihat kemungkaran tapi engkau tidak mencegahnya, engkau tidak melarangnya, engkau tidak menghalanginya. Faida, lalu lakonallahu, ketika Allah itu mengajarkan, mungkin kita pernah mendengar istilah talqin. Talqin itu mengajarkan orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu namanya talqin itu. Lalu ketika Allah mengajarkan abda hamba tersebut hujjatahu, alasannya, ada yang menerjemahkan begini, Allah membiarkan atau memberikan kemampuan, mempersilahkan kepada hamba tersebut untuk berpikir, lalu mengumpulkan apa argumentasi, alasan yang hendak dia sampaikan atas pertanyaan yang Allah ajukan tadi itu. Qala, hamba tersebut menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, rojautuka, roja itu berharap, aku ini sangat berharap kepadamu, wa fariktu minan nas, sehingga aku tinggalkan manusia, aku menjauh dari manusia. Faroko itu kan berpisah. Jadi maksudnya begini nih, ada orang dalam kehidupan dunia ini, di satu sisi dia itu sangat berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan ridho Allah itu dia berusaha untuk uzlah, istilahnya itu. Uzlah itu mengasingkan diri, Pak, mengasingkan diri dari keramaian, dia menyendiri gitu. Tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul, tidak mau bermasyarakat, dengan alasan tadi dia ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, sehingga tidak mau berkumpul dengan manusia-manusia, terlebih-lebih di saat kemaksiatan merajalela di tengah-tengah manusia. Ada yang seperti itu, Pak, sehingga dia itu tidak melakukan amar ma'ruf, terlebih-lebih dia tidak melakukan mencegah kemungkaran. Yang kedua, ada juga orang itu yang tidak melakukan amar ma'ruf nahyul munkar, alasannya sama gitu, alasan sama. Di satu sisi dia sangat mengharapkan cinta dan ridhonya Allah, tetapi dia tidak mau berbenturan dengan manusia. Dia tidak mau punya masalah dengan manusia. Jadi ridho Allah ingin dia dapat, tetapi dia tidak mau punya masalah dengan manusia. Ridho Allah ingin dia dapat, tetapi dia ingin ingin aman lah, dengan cara aman. Ada kadang manusia seperti itu. Mungkin dua tipe manusia itu merasa benar, Pak, merasa benar. Yang pertama, dia beruzlah,
menjauhkan diri dari keramaian, dia tidak mau bermasyarakat, lalu bermenyendiri ya. Kalau dulu biasanya di goa-goa gitu, di gunung-gunung. Kalau hari ini mungkin dia mengurung diri di rumah, di kamar gitu. Di rumahnya dia berdoa, beribadah, sholat, puasa, segala macam. Tapi dia memisahkan diri dari manusia. Ini tipe orang seperti ini salah ini. Salah. Jadi kita harus ini, Bang. Ketika melihat kemungkaran, kita jangan lari dari kemungkaran itu. Kan dulu itu Nabi Muhammad ketika di sekitar beliau itu banyak kemungkaran, kan beliau dikelilingi oleh orang-orang jahiliyah, Pak. Di Mekah itu semuanya orang jahiliyah. Nabi Muhammad itu kan dipanggil oleh Allah dengan dua panggilan tuh. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Dan ya ayyuhal mudassir, kum paangdir, bangkit berdiri, sing-singkan selimutmu dan berilah peringatan, kan begitu. Atau kalau kita lihat dalam sejarah itu kan para nabi, para rasul, ada kan yang ditegur oleh Allah karena tidak sabar menghadapi kaumnya, seperti Nabi Yunus alaihi salam itu. Nah, melihat hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya amar ma'ruf, terlebih-lebih nahyul munkar. Nah, di sini Allah hanya menyebutkan nahyul munkar, tapi bukan berarti amar ma'ruf tidak penting gitu. Jadi kalau saya bahasakan begini, amar ma'ruf itu penting, tetapi nahyul munkar itu jauh lebih penting. Amar ma'ruf itu penting, tapi mencegah kemungkaran itu jauh lebih penting. Kemarin tuh dalam bahasan apa? Kita tidak cukup hanya menjadi orang soleh, tapi kita harus menjadi orang muslim. Di zaman Nabi Musa, pada saat Bani Israel melanggar di hari Sabtu, itu kan banyak tuh, Pak. Atau ada orang yang mengatakan, kenapa kita harus memberikan peringatan kepada orang yang akan dibinasakan oleh Allah? Nah, lalu orang-orang itu menjawab, atau orang muslim itu menjawab, biar ada hujah alasan kami kelak di sisi Allah bahwa kami sudah memberikan peringatan kepada mereka. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya yang namanya mencegah kemungkaran. Bahkan tuh dalam surat apa tuh, Ali Imran ya, yang menjadi alasan kenapa para sahabat itu dikatakan khairul qurun, itu generasi terbaik. Tidak ada generasi terbaik melebihi generasi para sahabat Nabi. Di situ Allah menjelaskan indikatornya tuh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik generasi yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan ke muka bumi ini untuk manusia. Indikator pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf,
kalian senantiasa mengajak manusia berbuat ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, yaitu senantiasa mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, dan seterusnya. Nah di situ mengajak ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu menjadi indikator utama, Pak. Indikator utama. Bahkan tempo hari pernah kita sampaikan begini, yang mampu untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan, sekaligus menghalau terjadinya musibah-musibah, bencana-bencana, itu adalah orang-orang muslim, Pak. Orang-orang muslim. Boleh jadi, Pak, kalau di negara kita hari ini banyak bencana-bencana, musibah-musibah, karena para pencegah kemungkarannya mungkin sudah berkurang, atau sudah tidak ada para pencegah kemungkarannya. Minim-minimnya, Pak, minim-minimnya kita menjadi pencegah kemungkaran itu dengan hati kita. Dengan hati kita. Itu kalau dilihat dalam bahasa hadis itu, man ra'a minkum munkaro, nah, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia itu mencegahnya, mengubahnya itu dengan tangannya. Banyak ulama yang mengartikan dengan tangan di sini adalah dengan kekuatan. Mungkin para penguasa ini punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran kayak penebangan hutan gitu, Pak. Dicegah dengan kekuatan. Atau barangkali banyaknya perampasan aset negara itu dicegah dengan kekuatan kekuasaan. Atau banyak orang yang korupsi itu dicegah dengan kekuatan kekuasaan. Termasuk kemungkaran-kemungkaran yang lain, Pak. Mungkin banyak orang yang terlibat narkoba dan lain sebagainya. Itu kan yang paling efektif itu dicegahnya itu dengan kekuatan kekuasaan. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan tangan, fabilisani, maka dengan lisan, Pak. Lisan. Dengan lisan di sini bisa dengan bahasa ucapan ataupun bahasa tulisan. Nah ini tugas para ulama, para kiai, para ilmuwan, para cendekiawan. Kalau tidak mampu dengan lisan, Rasul mengatakan abiqalbi, dengan hati. Dengan hati ini macam-macam ini, Pak. Bisa dengan doa gitu, Pak. Dengan doa. Dengan doa itu ya bertingkat-tingkat juga. Mungkin mendoakan agar orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan itu agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kemungkaran itu macam-macam, Pak, namanya. Ada sayyi'ah gitu, ada khoti'ah, ada ismun, ada danbun. Nah itu oleh kita itu dicegahnya itu bertingkat-tingkat, Pak. Kalau dengan hati nih mungkin didoakan agar mereka itu mau berubah, agar mereka dapat hidayah.
Tapi lama kelamaan Pak nih, kalau sudah sampai kemungkarannya itu ke tingkat danbun, dosa yang dosanya itu bisa mencelakakan, merugikan banyak orang, itu bisa digunakan doa dengan doa yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam itu. Nabi Nuh itu kan sudah sampai kepada puncaknya. Beliau berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan satu orang kafir pun di muka bumi ini gitu. Dibinasakanlah oleh Allah tuh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu. Tapi itu doa tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh itu levelnya level terakhir Pak. Setelah Nabi Nuh itu menggunakan berbagai macam upaya mengajak kaumnya kepada yang ma'ruf dan mencegah kaumnya dari kemungkaran dengan berbagai macam cara, tetapi tidak digubris sampailah beliau itu kepada satu doa, janganlah engkau biarkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Dikabulkan oleh Allah tuh, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun dalam hidup itu mungkin kita tidak akan mampu dengan tangan, Pak. Mungkin kita belum mampu dengan lisan. Tetapi minim-minimnya kita mencegah kemungkaran itu dengan hati. Nah, ini kalau di Indonesia saja semua orang itu punya kesadaran untuk amar ma'ruf terlebih nahyul munkar, maka insya Allah itu Pak, di samping akan menyelamatkan dirinya kelak di yaumul akhir ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan tercipta Pak, yang namanya kedamaian, keindahan. Jadi kalau kita belajar nih dari makhluk Allah yang namanya bintang, fungsi bintang itu kan tiga Pak, Satu, zinatun fis sama itu. Bintang itu fungsinya untuk menghiasi langit, biar langit itu terlihat indah. Kemudian yang kedua, fungsi bintang itu lihat tadi untuk memberikan petunjuk jalan, arah gitu Pak. Jadi dengan bintang, dulu bintang itu sering dijadikan kompas itu, petunjuk arah, terutama oleh para nelayan di lautan itu. Nah, ini masuknya yang pertama dan kedua, bintang sebagai hiasan dan petunjuk arah itu, ini masuknya kepada kelompok amar ma'ruf, mengajak manusia kepada kebajikan. Tetapi ada fungsi bintang yang ketiga, rujuman lisayatin, yaitu untuk melempari setan-setan. Nah, ini masuk kepada kelompok yang kedua, yaitu nahyul munkar. Bintang itu punya fungsi untuk melempari setan-setan atau mencegah kemungkaran. Nah, kita ini harus menjadi seperti bintang dalam tiga posisi tadi. Di satu sisi kita harus menjadi penghias bumi Pak. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang memberikan petunjuk di muka bumi. Jadi orang soleh itu Pak. Tapi di sisi lain, kita harus menjadi orang yang melempari sifat-sifat setan yang ada dalam diri manusia di muka bumi ini. Menjadi orang muslim itu Pak. Menjadi orang muslim. Kalau setan dilempari bintang itu kan dengan bintang Syihab itu Pak.
dengan bintang api itu. Jadi ketika setan-setan mencuri pendengaran, itu kan dilempari dengan bintang Syihab itu. Nah kita manusia melempari sifat-sifat setan yang ada di sekitar kita, yang ada dalam diri kita. Kalau bisa itu dengan kekuatan tadi. Kalau belum mampu dengan kekuatan dengan lisan. Ini kalau kita ceramah itu kan itu dalam rangka melempari sifat setan, Pak. Nah, sifat setan yang melekat pada diri kita itu kan penyakit. Penyakit itu kan macam-macam, bertingkat-tingkat itu. Dari mulai penyakit ringan sampai penyakit berat, sampai penyakit kronis itu, Pak. Maka cara pengobatannya kan beda-beda juga. Nah, cara melemparnya pun kalau mau dilempari kayak tadi ya, dilempari kayak setan dilempari dengan bintang itu. Nah, cara melemparinya pun nanti berbeda-beda. Ini sifat setan seperti ini, ditegurnya seperti apa gitu. Sifat setan seperti itu, dilemparinya seperti apa. Itu harus punya kemampuan sampai di situ. Jadi jangan dipukul rata, Pak. Sifat setan yang ada di dalam diri seseorang itu diobatinya, dilemparinya, dicegahnya, itu jangan dipukul rata. Harus disesuaikan, dosisnya itu sesuaikan. Nah, sekali lagi nih, hadis ini merupakan sebuah perintah anjuran agar kita ini menjadi seorang muslim, bukan hanya muslim biasa, tetapi muslim yang mau mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.